Kami dari kelompok 3, tugas besar I4013 Data Analytics akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Indeks Desa Membangun atau IDM untuk mendukung prioritas program pembangunan desa. Untuk anggotanya terdiri dari saya, Michael Jeremy sebagai Documentation Insight Lead, Dava sebagai Data Pre-Processing dan Data Engineer, Valerio sebagai Data Engineer dan Data Modeler, Anggita Natsmi sebagai Visualization dan Dashboard Developer, dan Geraldo Lingom sebagai data analis dan data modeler. Untuk urgensi masalahnya sendiri, desa itu menjadi fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jadi untuk mendukung pembangunan desa, Kemendesa membuat SDGs desa dan IDM atau Indeks Desa Membangun. IDM itu terdiri dari IKS, ketahanan sosial, IKE, ketahanan ekonomi, dan IKL, ketahanan lingkungan. Jadi berdasarkan data IDM, tahun 2024 ada 6.100 desa tertinggal, 4.363 sangat tertinggal, dan sisanya berkembang, maju, dan mandiri. Untuk pengguna sasarannya itu sendiri, ada Kemendesa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah daerah, Badan Bapeda, akademisi dan peneliti, dan masyarakat umum, dan organisasi masyarakat sipil. Untuk pertanyaan analitiknya, ada 5 ini rumusan masalah. Yang pertama adalah wilayah mana yang memiliki tingkat ketertinggalan paling tinggi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana proporsi dan segmentasi data berdasarkan data IDM. Yang ketiga, dari ketiga indeks mana yang menjadi faktor terbesar penghambat pembangunan desa. Yang keempat, desa mana yang memiliki potensi terbesar untuk berkembang ke tingkat berikutnya. Dan yang terakhir, bagaimana analisis dapat berkontribusi untuk merancang program pembangunan desa yang lebih efektif dan tepat sasaran. Untuk dataset primernya dari Indeks Desa Membangun tahun 2024 yang diambil dari satu data, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan tautan sebagai berikut. Jadi terdapat 13 kolom yang dikonstruksi dalam 3 dimensi data utama, yaitu dimensi administratif dan spasial, dimensi indikator komposit, dan dimensi evaluasi. Untuk dataset sekunder, ini ada rekomendasi IDM. Jadi dataset ini dialokasikan sebagai sumber data pendukung yang berfungsi untuk memperkaya dimensi analisis. Sumbernya dari satu data juga, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan tautan sebagai berikut. Untuk deskripsi datasetnya, yang pertama terdiri dari 75.266 baris dengan 13 kolom sebagai data utama, dan rekomendasi IDM sebagai data pendukung dengan 18 baris dan 14 kolom. Untuk keterbatasannya ada web memiliki proteksi anti-bot dan rate limiting. Yang kedua, data dimuat dinamis dengan JavaScript, dan API yang bersifat private. Butuh autentikasi dan dibatasi CORS sehingga tidak bisa diakses bebas. Kemudian selanjutnya untuk masalah kualitas data dan preprocessing, di mana di awal akan dilakukan inspeksi dataset awal dan juga data cleansing, di mana didapatkan bahwa dataset primer ini memiliki 75.265 baris dan 15 kolom. Dan di sana terdapat inkonsistensi format, tipe data, dan persentase missing value yang cukup banyak pada beberapa kolom pelengkap. Nah, missing value ini ada pada seperti indeks utama seperti IKS, IKE, IKL nilai, dan juga nilai IDM. Ini nanti diisi dengan nilai median, karena ini cukup kayak tahan gitu, tangguh terhadap distribusi datanya yang cukup bervariasi. Dan kemudian ada baris observasi yang keempat, di mana kolom indeknya ini bernilai kosong sekaligus langsung dihapus. Ada juga kolom keterangan dan unname.14 di mana di drop karena tidak membawa informasi yang relevan untuk analisis maupun pemodelan. Dan seluruh kolom indeks diubah menjadi tipe data float. Kode identifier wilayah ini juga dipastikan berformat string, dan kolom target status IDM 2024 ini digunakan ordinal encoding. Oke, next. Kemudian pada tahap konsolidasi dan integrasi, di mana data rekomendasi operasional dan 32 file Excel, ini di mana dari data set sekunder tadi itu digabungkan melalui agregasi untuk menangani relasi one to many. Dan juga dataset utama dan dataset rekomendasi ini digabungkan menggunakan operasi left join berdasarkan kode desa sebagai primary key-nya. Kemudian hasil integrasi ini memperkuat dimensi analisis di mana terdapat 75
261 baris dan 18 kolom, serta 40.393 desa berhasil dipetakan dalam data rekomendasi. Dan kemudian, next. Pada tahap fitur engineering dan juga penanganan outlier, dapat 4 fitur baru yang dibentuk untuk pertajam model machine learning dan juga interpretasi seperti dimensi terendah, gap IKS IKE, gap IKS IKL, dan juga intensitas rekomendasi. Kemudian metode untuk penanganan player itu menggunakan interquartile range IKR, di mana diterapkan pada indeks inti untuk mereduksi pengaruh dari nilai ekstrem-ekstrem yang ada pada data. Dan penanganan layer ini cukup penting untuk menghindari dari efek kekeludian yang berlebihan pada Sedroid algoritma K-means clustering, agar cluster yang terbentuk mempresentasikan kondisi nyata. Next. Kemudian memasuki tahapan exploratory data analysis. Pada tahap pertama itu ya ada shift analytics. Pada tahap awal ini dilakukan mengalkulasi statistik deskriptif terhadap variabel numerik dan kategori utama pada dataset indeks desa membangun 2024. Dan berdasarkan hasil komputasi tersebut, klasifikasi status berkembang mendominasi sebagai mayoritas absolut dari keseluruhan 75.261 observasi desa secara nasional. Kemudian ada analisis wilayah tertinggal yang berfokus pada identifikasi provinsi dengan persentase desa status tertinggal dan sangat tertinggal tertinggi sebagai sasaran prioritas intervensi. Pada grafik di atas, terdapat disparitas spasial yang sangat tertimpang. Provinsi di kawasan timur seperti Papua Pegunungan mencatatkan rasio ketertinggalan yang tertinggi. Kemudian pada analisis proporsi dan segmentasi status desa, pemetaan distribusi populasi desa di seluruh Indonesia dieksekusi untuk mengkaji proporsi keseluruhan populasi dari kelima klasifikasi status IDM 2024. Dan berdasarkan grafik tersebut, mengonfirmasi pada adanya pemusatan kepadatan observasi secara masif pada entitas kategori berkembang dan maju jika di compare dengan tingkat klasifikasi lainnya. Next. Kemudian pada analisis dimensi penghambat, evaluasi dimensi indeks dilaksanakan untuk menyelidiki pilar ketahanan komposit yang secara persisten menjadi kelemahan yang mendasar dalam menghambat laju pembangunan desa. Dan berdasarkan diagram batang yang kita visualisasikan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa dimensi ekonomi mendominasi sebagai kelemahan utama, khususnya pada kelompok desa yang tertinggal. Kondisi ini menyediakan landasan empiris bagi penyusunan strategi alokasi sumber daya. Kemudian pada identifikasi potensi desa, tahapan analisis ini disusun untuk menelusuri entitas administrasi pedesaan yang secara matematis memiliki jarak selisih nilai terkecil untuk transisi menuju status kelas yang di atasnya. Ekstraksi parameter 5 desa teratas pada tabel memfasilitasi perumusan target kebijakan preskriptif secara objektif bagi entitas yang memiliki probabilitas tertinggi untuk bermigrasi kelas. Lalu terakhir ada visualisasi korelasi dan hubungan. Rangkaian eksplorasi diakhiri dengan visualisasi korelasi dan hubungan yang di situ ada scatter plot yang merepresentasikan posisi persebaran pada sumbu indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan sosial. Visualisasi tersebut memvalidasi keberadaan pola pemisahan antar klaster status desa serta mengartikan tingkat signifikansi yang ada pada hubungan antar variabel independen secara presisi. Yang selanjutnya adalah kebagian pemodelan. Di sini kami menggunakan dua model, clustering dan klasifikasi untuk tasnya itu sendiri. Yang pertama untuk clustering. Untuk clustering ini kami menggunakan input 3 kolom, yaitu IKS, IKE, dan IKL, dan menghasilkan output berupa 3 cluster. Cluster pertama untuk desa berkembang dan moderat, cluster kedua untuk desa tertinggal, dan terakhir untuk desa maju dan mandiri. Nah, dalam implementasinya, bisa dilihat nanti di GitHub kami ada di model cluster dan IPNB. Nah, kami menggunakan untuk penentuan nilai K, kami menggunakan membandingkan dua metode, yaitu Elbow, WCSS, dan juga Silhouette Score. Bisa dilihat berdasarkan pengujian kami terhadap data utama hasil cleansing kami, didapatkan K terbaik itu ada di cluster 3, dibuktikan dengan penurunan nilai gain dari ketika dinilai K-nya 2 dan K-nya 3. Kemudian dalam implementasi K-means clustering, berdasarkan data hasil cleansing kami, didapatkan cluster pertama yaitu kelompok desa dengan karakteristik menengah, di mana bisa dilihat IKS, IKE, dan IKL-nya, dan juga di cluster kedua, di sini memiliki IKS yang rendah dan IKE yang sangat rendah, serta nilai IDM yang terendah. Serta nilai IDM terendah, meskipun IKL yang relatif tinggi, tapi seluruh cluster ini dilihat kalau di grafik ini diisi oleh desa yang sangat tertinggal berwarna kuning paling banyak. Dan di cluster ketiga adalah cluster dengan performa terbaik, dibuktikan dengan klasifikasi desa mandiri dan juga desa maju yang cukup dominan. Next.
Selanjutnya ada model kedua kami. Di sini kami menggunakan task klasifikasi, di mana kami mengklasifikasikan setiap desa. Input dari data klasifikasi ini ada 11 kolom. Hasil data cleansing kami semuanya kami gunakan. Ada 8 data numerik dan 3 data hasil one hot encoding, seperti hasil status IDM dan lain-lain. Nah, dalam implementasi klasifikasi ini kami menggunakan 2, decision tree dan random forest classification. Untuk decision tree kami mengimplementasikan dengan K-nya 3, dengan max leaf-nya itu maksimal 5, karena sesuai dengan yang diharapkan adalah sesuai dengan klasifikasi yang ada 5 jenis tadi. Didapatkan F1 score sebesar 0,83, sedangkan untuk random forest classification kami menggunakan input yang sama dengan output berupa 5 klasifikasi tadi. Dengan hasil yang lebih baik, yaitu akurasinya F1 score sebesar 0,97. Dilihat juga berdasarkan matrix heatmap, terdapat kebingungan ketika dua model ini menebak apakah desa itu diklasifikasikan sebagai tertinggal atau menuju berkembang. Mungkin kekurangannya di mengklasifikasikan dua klasifikasi itu. Dan yang terakhir kami menyimpulkan untuk fitur importance itu paling penting adalah indeks ketahanan ekonomi, sehingga pemerintah perlu penyesuaian peningkatan nilai ekonomi, dan juga ada beberapa hal seperti hasil fitur engineering kami yang menghasilkan proporsi sebesar 40% yang memberikan informasi kalau sebenarnya hasil fitur engineering itu sangat membantu karena kami menghitung gap antar setiap indeks. Next. Oke, kemudian masuk ke bagian insight. Insight yang pertama yang kita dapat yaitu mayoritas desa di Indonesia telah mencapai tahap pembangunan menengah. Sebanyak 63,2% desa berada pada status berkembang sebesar 32,6% dan maju sekitar 30,6%. Maka implikasinya adalah pemerintah dapat memfokuskan pembangunan pada akselerasi menuju status mandiri. Kemudian ketimpangan pembangunan masih tinggi di Indonesia Timur. Papua Pegunungan memiliki 99,31% persentase desa tertinggal. Kemudian provinsi dengan ketertinggalan tertinggi didominasi di kawasan timur, yaitu Papua dan Maluku. Maka implikasinya adalah diperlukan intervensi dan alokasi sumber daya yang lebih terarah pada wilayah yang menjadi prioritas, yaitu Indonesia Timur. Kemudian yang terakhir, faktor ekonomi merupakan hambatan utama pada indeks pembangunan desa. Sebesar 74,48% desa memiliki IKE sebagai dimensi terendah. Dan hampir seluruh desa tertinggal sebesar 93,84% memiliki kelemahan utama pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, implikasinya penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas utama program pembangunan desa. Next. Nah, berdasarkan insight tersebut, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk setiap dimensi, yaitu yang pertama dimensi ekonomi, bisa dengan penguatan BUMDes sebagai motor ekonomi lokal, pelatihan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan akses pembiayaan mikro bagi pelaku usaha desa. Kemudian untuk dimensi lingkungan, bisa dilakukan dengan peningkatan sistem pengelolaan sampah desa, penyediaan akses sanitasi yang layak, dan penguatan infrastruktur air bersih. Yang terakhir, untuk dimensi sosial, bisa dilakukan dengan penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga penguatan partisipasi masyarakat. Next. Kemudian kita akan masuk ke bagian demo sistem, yaitu berupa dashboard. Di sini ketika kita masuk ke dashboard, ada yang bernama ringkasan nasional. Di sini kita bisa memilih provinsi pada filter di sidebar. Dan kita bisa melihat ada frekuensi IDM-nya dan juga tabelnya yang dapat dilakukan interaksi. Kemudian kita juga bisa menyimpan, dan di bagian bawah ada visualisasi provinsi dengan ketertinggalan tertinggi yang diambil dari IDE. Kemudian pada halaman selanjutnya ada analisis indikator. Di sini menunjukkan indikator apa yang paling berpengaruh terhadap IDM. Selanjutnya ada clustering. Nah, di sini di halaman ini menampilkan hasil segmentasi desa berdasarkan kemiripan indikator pembangunannya dan membantu pengguna memahami kelompok desa dengan karakteristik serupa sehingga merekomendasi program dapat dibuat lebih spesifik. Next ada prediction simulator. Di sini kita bisa memasukkan nilai IKS, IKE, dan IKL. Dan
dapat langsung diinferensi menggunakan model classification untuk menghasilkan prediksi status IDM, distribusi probabilitas, benchmark nasional, serta rekomendasi intervensinya. Kemudian yang terakhir ada halaman Data Explorer. Jadi di sini sebenarnya memungkinkan pengguna melihat data yang telah diproses. Jadi ini adalah dataset yang kita pakai dan melakukan filter berdasarkan provinsi atau status IDM-nya. Dan kemudian kita juga dapat mengunduh data yang sudah terfilter dalam format CSV. Next. Kemudian untuk arsitektur sistemnya sendiri, di sini ada pipeline sekaligus algoritma sistem. Jadi kita pertama memproses raw dataset IDM 2024, kemudian memasuki data scrubbing, yaitu berupa preprocessing dan feature engineering, kemudian disimpan dalam bentuk CSV berupa proses dataset, dan dari proses dataset ini bisa dilakukan EDA dan juga ML modelingnya. Untuk EDA nanti insight-nya akan juga ditampilkan ke dashboard untuk fitur ringkasan nasional, analisis indikator, dan juga data explorer. Sementara untuk modeling, yang clustering itu kita digunakan untuk labeling datanya, dan yang ditampilkan untuk dashboard itu hanya berupa analisis dari data yang sudah di cluster label aja. Kemudian untuk classifications itu menghasilkan format model random forest dan akan langsung dipakai di predict simulation dalam bentuk inferensi. Kemudian untuk teknologi yang digunakan, ini adalah komponen-komponennya dan juga kapas yang dipakai, bisa dilihat pada slides. Next. Kemudian dari analisis yang kita lakukan, didapat bahwasanya wilayah dengan tingkat ketertinggalan tertinggi yaitu pada Provinsi Papua Pegunungan, dan kemudian proporsi dan segmentasi status desa, mayoritas desa di Indonesia sudah mencapai tahap pembangunan menengah, dengan berkembang secara 32,6% dan maju 30,64%, tertinggal 8,11% dan sangat tertinggal 5,8%. Sementara mandiri hanya sekitar 22,85% saja. Kemudian faktor penghambat utama pembangunan desa adalah Indeks Ketahanan Ekonomi atau IKE, teridentifikasi secara konsisten sebagai faktor penghambat paling krusial. Secara nasional, 74,48% desa memiliki dimensi ekonomi sebagai indikator dengan skor terendah. Kemudian identifikasi potensi desa untuk berkembang melalui evaluasi gap terhadap nilai akhir IDM. Penelitian ini berhasil mengekstraksi dan memetakan desa-desa yang memiliki deviasi batas maksimal kurang dari 0,02 poin menuju ambang batas kelas di atasnya untuk naik ke level selanjutnya. Kemudian kontribusi analisis untuk perancangan program efektif melalui pemodelan yang sudah dilakukan, yaitu K-means clustering untuk segmentasi spesifik dan random forest untuk classification yang diintegrasikan ke dashboard interaktif. Analis ini membuktikan bahwa pendekatan intervensi yang seragam tidak lagi efektif. Mungkin sekian dari presentasi tugas besar kami kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.